Apakah Anda pernah merasa semua yang Anda miliki tak pernah cukup, meskipun Anda telah meraih banyak hal dalam hidup? Kisah Rajat Gupta dan Bernie Madoff adalah cerminan dari ambisi tanpa batas dan jebakan perbandingan sosial yang tak berujung. Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas pelajaran penting tentang arti kata cukup. Sebuah kunci sederhana yang mampu membawa kita pada kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dengarkan hingga selesai, karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengubah cara pandang Anda selamanya. Bab 3, The Psychology of Money, tak pernah cukup. Perhatikan beberapa poin masalah berikut. Yang pertama, ketidaktahuan tentang konsep cukup. Banyak orang, termasuk mereka yang kaya dan berkuasa, terus mengejar lebih banyak uang, kekuasaan, dan gengsi tanpa menyadari bahwa batas cukup itu ada. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus ambisi yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, mengambil risiko yang tidak perlu. Contoh nyata dari Rajat Gupta dan Bernie Madoff menunjukkan bagaimana individu yang sudah berada di puncak sukses tetap mempertaruhkan segalanya untuk memperoleh lebih banyak. Akhirnya, mereka kehilangan semuanya, baik itu reputasi, kebebasan, bahkan kebahagiaan. Yang ketiga, perbandingan sosial yang tidak sehat. Membandingkan diri dengan orang lain menciptakan rasa iri dan ketidakpuasan, meskipun seseorang sebenarnya sudah memiliki lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Yang keempat, harapan yang terus meningkat. Ketika harapan naik seiring dengan hasil yang dicapai, kita seringkali merasa tetap kekurangan. Ini menciptakan lingkaran yang tak berujung dan membawa kita pada rasa frustasi dan kehancuran. Untuk solusinya, yang pertama, pahami dan terima arti kata cukup. Belajar untuk menerima bahwa cukup adalah tentang memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai apa yang telah kita miliki. Dengan ini, kita bisa menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, hindari keinginan berlebih. Jangan biarkan ambisi menggerus hal-hal penting dalam hidup seperti reputasi, kebebasan, keluarga, dan kebahagiaan. Fokuslah pada nilai-nilai yang benar-benar berarti. Yang ketiga, kelola harapan dengan bijak. Tetapkan batas yang realistis. Nikmati apa yang sudah Anda raih tanpa harus terus-menerus mengejar lebih banyak. Yang keempat, hentikan perbandingan sosial. Ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang Anda miliki dibandingkan orang lain, melainkan oleh rasa syukur atas apa yang Anda punya. Lalu kesimpulannya, yang pertama, kebahagiaan adalah hasil dari rasa cukup. Kebahagiaan muncul
Saat kita mampu bersyukur dan tidak terus-menerus mengejar harapan yang tidak realistis. Memahami batas cukup adalah langkah awal menuju kehidupan yang tenang dan memuaskan. Yang kedua, risiko tidak selalu berbuah manis. Mengambil risiko besar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya akan membawa penyesalan. Ketahui kapan waktunya berhenti. Yang ketiga, rasa syukur membawa kedamaian. Bersyukur atas apa yang kita miliki adalah kunci untuk hidup yang damai, jauh dari tekanan sosial dan ambisi yang berlebihan. Yang keempat, jaga hal-hal yang benar-benar berharga. Reputasi, kebebasan, keluarga, dan cinta adalah aset yang tak tergantikan. Jangan pernah mengorbankan hal-hal ini demi keuntungan materi yang tidak seberapa.